Halo guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel bahas soal komik. Di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan video Against the God part 44. Sebelum ke ceritanya, aku ingatkan untuk kalian yang mau berdonasi bisa lewat link yang sudah saya sediakan agar Mimin bersemangat buat video. Cerita berlanjut, peperangan Yuncel dengan Tetua Agung dilanjutkan. Sekarang sudah tidak ada lagi orang yang membelanya. Tanpa basa-basi lagi, Tetua Agung mengeluarkan pedang besar. Pedang itu menghantam ke Yuncel. Yuncel yang sudah mengambil kuda-kuda, pedang tersebut seketika hancur. Dia tidak bisa membiarkan begitu saja. Tetua Agung menerjang Yuncel. Saat berada di depan Yuncel, namun dia dihalangi api ponik. Tindakan tersebut dilakukan oleh Su'er. Semua orang membicarakan Su'er bahwasanya putri dari Sekte Ponik yang sangat cantik tapi juga sangat bodoh karena menyukai si iblis Yuncel. Su'er sendiri tidak bisa berdiam diri melihat Yuncel dimusuhi oleh satu benua. Melihat hal itu, kakek Su'er meminta maaf atas apa yang dilakukan cucunya. Sebagai gantinya, ia memberikan 10 kartu Holy Crystal setiap keluarga. Sementara itu, Tetua Agung melawan 2 orang sekaligus. Dia tidak akan menahan diri lagi. Dia mengincar Su'er dulu, tapi Yuncel tak membiarkannya begitu saja. Hekam begitu khawatir pada anaknya. Namun dia ditenangkan oleh ayahnya agar tenang untuk percaya pada Su'er. Yuncel mengajar Su'er bekerja sama. Tetua Agung mengayunkan pedang. Yuncel menyuruh Su'er bertahan. Sedangkan Yuncel menggunakan Phantom Ray kabur dari situ. Semua orang yang menyaksikan jalannya pertandingan begitu kesal dibuatnya. Asalnya Yuncel lari. Sampai-sampai mereka mengatakan pengecut pada Yuncel. Di saat situasi berbahaya seperti ini malah kabur. Nampak 4 Holy Sanctuary masih tenang. Belum ada yang mengambil tindakan. Sepertinya mereka sudah tahu informasi pertahanan Onsen Palace tidak mudah dilewati. Saran Tetua Agung dilancarkan. Su'er mencoba menahan sebisa mungkin, tapi boom! Ledakan cukup besar membuat Hengkong panik. Akan tetapi ayahnya menyarankan Hengkong. Su'er tidak akan mati semudah itu. Ia bisa merasakan keberadaannya semakin kuat. Dari kepulan asap keluarlah Su'er. Serangan barusan tidak memberikan luka sedikit pun. Tetua Agung terbang ke atas. Dia masih saja mengoceh tidak jelas. Tak mau meladeni bacotannya, Su'er mengeluarkan api ponik. Apinya menyebar di sekelilingnya. Su'er menyerang Tetua Agung. Dengan cepat dia membuat pertahanan. Begitu mudah serangannya diblokir. Tetua Agung meremehkan Su'er. Ternyata di belakangnya Yuncel sudah siap menebasnya. Sedari tadi Su'er hanya mengalihkan pandangannya. Tak membuang kesempatan, Yuncel mengayunkan pedangnya. Slash! Seketika Tetua Agung tewas di tempat. Diperlihatkan wajah 3 Holy Sanctuary berubah menjadi marah. Apalagi Wentian dibuat geram. Dari penjelasan kakek Su'er, sejak awal Yuncel menggunakan Phantom Ray bukan untuk kabur, melainkan untuk bersembunyi dalam ledakan api Su'er. Kemudian dengan cepat Su'er melebarkan api ponik, serta membentuk lingkaran api yang mengelilingi Tetua Agung. Dengan adanya api milik Su'er, itu pun menjadi tempat bersembunyinya Yuncel. Seperti ada kemisteri di antara mereka. Jadi kematian Tetua Agung sudah diprediksi. Dengan terbunuhnya Tetua Agung dari Heavenly Sword Dragon, Wentian memerintahkan 3 pendekar pedang. Wocah! Apa ada kata-kata terakhir yang mau dikatakan? Ucap Wentian. Kata-kata terakhir? Master Wentian, kau melupakan hal yang paling penting. Jawab Yuncel. Perkataan Yuncel membuat Wentian gelisah. Dengan segera Wentian menyuruh 3 pendekar pedang membuka mulutnya. 3 pendekar pedang menjalankan rencananya. Mereka saling menyerang dengan serangkaian jurusnya. Di sisi lain, 3 Holy Sanctuary justru mencurigai Wentian, sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Akan tetapi, Wentian masih bertele-tele. Tak mendapatkan jawaban yang memuaskan, Yemisi mencoba menyelamatkan Yuncel. Diperlihatkan 3 pendekar pedang dipukul mundur oleh Yuncel. Dan tibalah Yemisi di atas arena. Dia meminta 3 pendekar pedang mundur. Ada hal yang ingin ia tanyakan kepada Yuncel. Dia mau mendengarkan kata-kata terakhir yang tadi dibicarakan. Dia sendiri sangat penasaran, masalah apa sampai membuat Wentian begitu khawatir. Sial, hari ini sudah tidak bisa disembunyikan lagi, kata Wentian dalam hatinya. Apa boleh buat, Wentian belak-belakan. Ada hal yang lain yang belum diketahui semua orang, yaitu Yuncel menyimpan harta surgawi, cermin samsara. Sontak mereka dibuat kaget. Mereka langsung mendatangi Yuncel. Sekarang Yuncel jadi rebutan 4 Holy Sanctuary. Yang awalnya dimusuhi kini jadi rebutan. Hai kalian, coba lihat wajah kalian. Kalian mengaku sebagai Holy Suci, tapi kalian begitu memuja cermin samsara. Wajah kalian seperti rubah sekarang, kata Yuncel.
Di waktu bersamaan, Yunce merasakan aura yang tidak asing. Tak salah lagi, aura ini dari Jasmine yang berhasil melewati masa-masa kritis. Tidak ada orang yang lebih mengetahui aura Jasmine daripada Yunce. Dari raut wajahnya, ia sudah tidak sabar menantikannya. Pertama-tama, Yunce mengucapkan terima kasih kepada Saint Emperor yang telah memperlakukan Yuame dengan baik. Lalu untuk Haiwang, terima kasih yang telah diberikan izin masuk ke dalam Moon Killing Cave. Haiwang langsung menyalahnya. Dari perkataanmu, apakah meminta pengampunan dariku? Jika membicarakan soal pengampunan, seharusnya kaulah yang meminta pengampunan dariku, saut Yunce. Perkataannya menyulut emosi Haiwang. Dia akan menyerangnya. Tapi langkahnya dihentikan oleh Saint Emperor. Dia meminta menyalakan Rekasha Mirror dan menghancurkan kultivasinya. Dengan begitu, ia akan membantunya pergi dari sini. Namun, Su'er keberatan. Akan tetapi, Saint Emperor tak mau mendengarkan alasan orang lain. Segera, dia menyerang Su'er. Dengan cepat, Yunce menahan serangan dengan pedang, sekaligus menarik Su'er. Meskipun berhasil memblokir serangannya, tangan Yunce begitu gemetar. Inilah kekuatan Sovereign Misi tingkat 10 sangat mengerikan. Sangat pedulian Yunce kepada Su'er. Kalau begitu, Saint Emperor mengubah kesepakatan. Dengan menyalakan cermin samsara atau Nekasha Mirror, Yunce dan Su'er akan tetap hidup. Tapi keputusan Yunce sudah bulat. Ia akan mempertahankan cermin samsara. Namun 3 holy suci lainnya masih meribukan orang pertama mendapatkan cermin samsara. Yunce tertawa lepas melihat sifat asli mereka sebenarnya yang begitu ambisi. Dengan keberanian tinggi, Yunce mencemooh satu persatu dari mereka. Mereka tak terima dihina seperti itu. Ini pertama kalinya aku mendengar, mencuri itu adalah hal yang wajar. Kalian berempat ingatlah setiap kata dan kalimat yang kalian ucapkan hari ini, kata Yunce. Kau masih berpikir kalau punya masalah yang ada di tingkat Divine Mystic? Apa dojoan omong kosong itu? Tanya Wentian. Yah, mereka belum tahu saja. Yang sebenarnya masalah Yunce, yaitu Jasmine. Memang benar bahwa masalahku bukan Dotian. Tapi tampaknya di antara kalian semua tidak tahu siapa masalahku sebenarnya, jawab Yunce. Berisik! Banyak bicara, aku akan membunuh sekarang, ucap Yemisi sambil melesat ke arah Yunce. Dengan sigap, Yunce melakukan jurusnya. Api Wolf dilepaskan. Di hadapan Yemisi, serangan tersebut lenyap seketika. Serangan itu bukan apa-apa. Ketika posisi sudah saling berhadapan, Yemisi menebas Yunce. Namun pedangnya bisa ditangkap oleh Su'er. Dia kesal karena diganggu. Dia mengeluarkan teknik spesial bernama Starry Skyward yang diikuti kemunculan gas mengeluarkan ratusan pedangnya. Dilancarkan ke arah Su'er. Su'er memberikan perlawanan dengan membakar pedang tersebut. Tak semudah yang ia bayangkan, pedang itu tidak ada habisnya. Yang terus-terusan muncul dari ruang hitam. Su'er dibuat kewalahan. Untungnya ada Yunce yang menyelamatkannya. Setelah menarik pedang yang menyerang Su'er, Yunce membawanya menjauh dari situ. Yemisi tidak membiarkannya pergi seenaknya. Dia mengerahkan seluruh pedang mengejarnya. Yunce merasa tidak sebanding dengan orang tua itu. Kemungkinan kali ini untuk bertahan hidup sangat sulit. Ia tidak bisa membiarkan Su'er bersama dirinya. Itu bisa membuatnya terluka. Demi bertahan hidup, Yunce menjaga kekuatan Su'er serta melemparnya kepada Hengkong. Dengan begitu, Hengkong menangkapnya. Su'er meminta ayahnya menyelamatkan Yunce. Di situasi saat ini, ayahnya tidak bisa melakukan apa-apa dengan keterbatasan kemampuannya. Su'er berjanji pada dirinya sendiri. Suatu saat, ia akan balas dendam kepada 4 Holy Sanctuary. Kembali ke Yunce, sudah siap dengan segala serangan musuh. Yunce yang telah menunggangi api Wolf diteruskan menerjang semua pedang lawan. Yemisi membagi dirinya menjadi 2. Wolf milik Yunce mencoba menjabik-jabik Yemisi, namun itu hanya bayangan. Tiba-tiba ada serangan kejutan. Dengan refleks yang bagus bisa dihindari oleh Yunce. Akan tetapi, Yunce diserang dari belakang. Akibatnya tulang rusuknya remuk. Yemisi berturut-turut menginjak Yunce hingga terjatuh ke bawah. Dengan ledakan begitu besar. Tidak ada tanda-tanda dari Yunce. Tak sampai di situ saja, Yemisi menusukkan pedang hitam ke tubuh Yunce. 3 Holy Sanctuary dari atas menguasai pergerakan Yemisi. Yemisi merasa tidak ada tanda-tanda nafas kehidupan dari Yunce. Dia beranjak menghampiri mereka. Secara diam-diam, Yunce menyerang Yemisi. Dengan refleks yang cepat, Yemisi mampu menangani Yunce. Meskipun dia menerima luka ledakan. Serangan barusan sangat luar biasa, sampai membuat mereka sangat waspada. Tapi serangan tadi masih belum cukup untuk bisa membunuh Yemisi. Di cermin penyimpanan milik Yunce, di mana Yemisi tidak menemukan jejak cermin samsara. Yemisi memaksa Yunce untuk mengatakan di mana menyembunyikan cermin samsara. Di sini Yunce akan mengatakannya. Ia menyuruhnya mendekat. Lagi-lagi 3 Holy Sanctuary lainnya ikut nimbrung. Tidak mau melewatkan kesempatan ini. Yemisi sangat kesal dengan mereka. Dia memberitahukan kepada mereka untuk tidak terlalu cemas. Jika mendapatkannya, dia akan membaginya. Ia tidak akan memakan sendiri.
Yunce membisikkan sesuatu kepada Yemisi yang mengatakan Charming Samsara ada di... Belum menyelesaikan pembicaraannya, Yunce akan menggigit leher Yemisi. Dengan sigap, Yemisi menghalaunya. Begitu keras kepalanya Yunce menjaga rahasia letak keberadaan Charming Samsara hingga mengobarkan nyawanya. Terlihat Yunce terjatuh. Di waktu bersamaan ada cahaya menghampiri Yunce dan menangkapnya, serta membawa Yunce kabur dengan kecepatan tinggi. Yaps, itu Mihai. Patroli Santuari menyadari hal itu. Mereka mengejar. Di sini Mihai memberikan pil Holy Body agar memulihkan kondisinya. Tak butuh waktu lama, Mihai sudah dikepung patroli suci. Karena software akhir bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi dengan teknik Phantom Ray. Kecil kemungkinan bisa lolos dari sini sangat mustahil, apalagi bertahan hidup. Tidak ada jalan lain, keadaan yang memaksa untuk bertarung. Di belakang Yemisi melepaskan ratusan pedang. Mihai mengaktifkan formasi bertahan. Formasi ini adalah pojok yang legendaris. Senjata software fisik tingkat 10. Yemisi ingin melihat siapa yang lebih kuat di antara pojok atau pedangnya. Yemisi memfokuskan serangannya ke satu titik. Formasi itu mulai ada ratakan. Sebelum hancurnya formasi bertahan, untuk terakhir kalinya, Yunce mengajak Mihai bersulang meminum anggur. Lalu, Yunce mengeluarkan pedangnya, menangkis serangan yang datang. Akan tetapi, ada pula yang lolos dari tangkisan Yunce, sehingga pedang Yemisi menusuk bagian tubuh Yunce. Membuat berkurangnya kewaspadaan Yunce lengah. Mihai yang menyadari serangan datang kembali. Dia berinisiatif memasang badan. Alhasil, punggungnya tertancap beberapa pedang. Semua yang dilakukannya semata-mata balas budi yang telah menyelamatkan istrinya. Sebelum menghembuskan nafasnya, Mihai berpesan, jika masih punya kesempatan untuk terus hidup, agar membalaskan dendam klannya yang telah musnah. Kemudian Mihai tewas di hadapan Yunce. Yunce berteriak. Ia masih tak percaya Mihai tewas, lalu memasukkan jasadnya ke dalam sekre potion pot. Saat itu juga, Jasmine terbangun dari pengasingannya, serta meninggalkan tempat tersebut. Balik lagi ke Yunce yang mencoba berdiri walaupun tertatih-tatih, yang tidak bisa membiarkan orang terdekatnya mati begitu saja. Mereka harus membayar apa yang telah diperbuat kepada Mihai. Yunce memaksakan menggunakan Ponic God, meskipun anak miliknya tidak sanggup menahan kekuatan sebesar itu. Setelah menggunakan kekuatan tersebut, hanya kematian yang ia dapat. Api Ponic God mulai menelan tubuh Yunce. Situasi saat ini, patroli suci mulai panik. Mereka tidak mengira Yunce penuh dengan banyak kejutan. Dia mengingatkan 3 Holy lainnya mewaspadai Yunce sebelum menjadi bentuk sempurnanya untuk segera membunuhnya. Tapi Yemisi berbeda. Ia ingin melihat kekuatan Ponic God tingkat maksimalnya. Sekujur tubuh Yunce ditelan oleh api Ponic God. Akan tetapi api Ponic God seketika sirna dengan kedatangan Jasmine yang menyadarkannya. Jasmine mengatakan, tak perlu khawatir. Untuk selanjutnya serahkan sisanya padaku. Kemudian Jasmine meminjam pedang Yunce. Tampaknya 3 Holy Suci masih meremehkan Jasmine. Sementara itu, Saint Emperor berkeringat dingin. Ada hal aneh dari gadis itu. Ia tidak bisa merasakan aura dari gadis itu. Ia merasakan tekanan yang sangat besar. Dan benar saja apa yang dipikirkannya telah terjadi. Tanpa mereka sadari, Jasmine telah berada di samping Yemisi yang sudah menaruh pedang di leher Yemisi. Kecepatannya di luar nalar. Dengan ancaman seperti itu, Yemisi tidak punya perasaan takut sama sekali. Yang merasa kekuatannya masih di atas angin. Gadis kecil, walau aku tidak tahu bagaimana caramu melakukannya, tapi sikapmu hanya akan membuatmu mati. Yemisi berbalik badan, disusul dengan serangannya. Tapi kenyataannya berbeda. Yemisi menerima serangan telak. Ia tak mengira kecepatannya lebih cepat darinya. Ia berteriak kesakitan. Naasnya tangannya tidak bisa digerakkan. Karena hal itu, Yemisi hilang keseimbangannya, terjatuh dari atas. 3 Holy Suci lainnya dibuat terkejut. Begitu mudahnya Yemisi dilumpuhkan. Dengan kejadian tersebut, mereka sangat waspada serangan selanjutnya. Di sisi lain, anggota keluarga Yemisi turun ke arena untuk menangkapnya. Setelah di bangkuan anaknya, Yemisi menyuruh anaknya untuk pergi secepatnya. Tapi, dia menolak untuk pergi. Malahan, dia akan membuat perhitungan yang telah melukai ayahnya. Namun, pamannya yang akan mengambil tindakan. Selagi pamannya mengulur waktu, ia meminta agar membawa ayahnya menyembuhkan lukanya. Setelah berkata seperti itu, dia beserta anggotanya terbang ke atas. Diperlihatkan mereka sudah mengelilingi Jasmine. Diikuti mengeluarkan energi hitam, diarahkan ke atas menjulang ke langit. Seketika langit berubah menjadi hitam, lalu membentuk pusaran tornado. Disusul petinya menggelegar, menyambar siapa saja yang di dalam pusaran. Teknik formasi ini sangat berbahaya, bisa membunuh 7 orang sekaligus yang berada di supremasi tingkat 9. Orang ini mengira Jasmine pasti sudah tewas dengan formasi ini. Tak butuh waktu lama, Jasmine keluar dengan mudahnya. Seakan tidak ada penghalang di sekelilingnya. Lalu formasi tersebut dihancurkan oleh Jasmine. Akibatnya anggota Heavenly Monarchs menerima dampaknya. Orang ini dibuat ketar-ketir.
Merasa gadis itu sangat berbahaya, orang ini memerintahkan anggotanya untuk kabur secepatnya. Yang awalnya coba minta ampun, sekarang ketakutan bukan main. Jasmine tak membiarkan kabur begitu saja. Ia mengeluarkan benang merah. Mau lari ya? Sudah terlambat, kata Jasmine sambil tersenyum dengan psikopat. Ses! Tubuh mereka terpotong. Dan sekejap 5 orang dari Heavenly Monarchs langsung terbunuh. Tua muda Shihan dibuat tak berdaya setelah melihat hal itu. Kemudian serangan Jasmine dilanjutkan. Hanya dengan kekuatan matanya bisa membuat Shihan terlempar beserta ayahnya. Dirasa sudah tidak ada musuh yang maju, Jasmine menghampiri Yunce. Di sini Jasmine menyalurkan misiknya. Energi Jasmine menyebar ke seluruh tubuh Yunce. Sementara itu, 3 uli suci sudah merasa tidak punya jalan keluar lagi. Jalan satu-satunya bertarung dengan menggunakan kekuatan penuhnya. Secara diam-diam mereka menyerang bersamaan. Mereka mengincar titik buta dari Jasmine. Di saat menggunakan kewaspadaannya, begitu tenangnya Jasmine, tidak ada ketakutan dalam dirinya. Ia menerjang serangan lawan. Hanya dengan tangan kosong, Jasmine mampu menghancurkannya. Betapa kagetnya mereka. Bisa dilihat kekuatan Jasmine tidak sebanding dengan mereka. Kekuatan Jasmine diunggulkan. Sekarang giliran Jasmine menyerang mereka. Pertama-tama Jasmine memulai dari Wentian terlebih dahulu. Ia meluncurkan kelopak bunga. Tak mau kalah, Wentian melesat ke arah serangan Jasmine. Ia ingin melihat seberapa kuat antara pedangnya dan serangan lawan. Tak bisa dipercaya, senjata Wentian dipatahkan oleh kelopak bunga, serta serangan itu menembus dada Wentian. Efek dari serangannya, kekuatan Wentian ditekan. Tak berhenti di situ saja, benang merah di depan Wentian. Wentian mencoba memutus benang merah itu dengan cara apapun, tapi hasilnya nihil. Benang merah tersebut tidak dapat disentuh oleh Wentian. Dia dibuat frustasi akan hal itu. Benang merah menusuk tangan kanan Wentian. Benang merah ini membakar jiwanya. Wentian berada di situasi terpuruk. Dia menanyakan siapa dirinya sebenarnya. Yunce menjawab, dia masterku. Meski rumor tentang Duwotian adalah palsu, tapi tentang masterku yang berada di tingkat Divine Origin Realm itu benar. Yaps, dia sosok asli Master Yunce. Lagi-lagi, Yunce memberikan kejutan besar kepada mereka. Mereka mulai panik, ada sosok Jasmine berada di samping Yunce. Dengan sifat yang dimiliki Yunce, mereka khawatir 4 Holy Suci benar-benar akan hancur. Di sisi lain, Jasmine menggerakkan tangannya. Pedang iblis yang dari tadi menancap di tanah, belum ada yang memegang. Sekarang pedang itu bergetar, kemudian terbang ke tangan Jasmine. Dia mencoba memeriksa pedang itu. Ia ingin mengetahui sesuatu apa yang spesial dari pedang jelek ini. Dari pengamatan Jasmine, terdapat jiwa iblis dalam pedang yang sudah lemah, karena telah ditekan selama ribuan tahun. Jasmine sama sekali tidak tertarik pada pedang jelek ini. Ia melempar pedang tersebut. Pedang itu mengarah tepat ke arah Fan Zhuchen. Beruntungnya Zhuchen masih sempat menghindar. Dan berakhir sudah video kali ini, kita lanjutkan video selanjutnya. Stay tune di channel Bang Onip. Bye bye.